Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersama akan merenungkan firman Tuhan untuk kebaktian rumah tangga pada hari Rabu ini. Mari kita awali dengan doa. Bapa di dalam sorga, dalam kerinduan hati kami mendengarkan firman-Mu, kami percaya Tuhan jugalah yang menjadi sumber hidup dan kekuatan kami. Kami selalu mau berserah pada kekuatan firman-Mu yang menuntun kami dari waktu ke waktu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya merenungkan dari kitab 1 Raja pasal 19 ayat ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-14 yang begini katanya. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada saat kita pun juga mengalami kekhawatiran yang begitu hebat. Kekhawatiran itu terjadi ketika kita mungkin ada dalam ancaman. Mungkin kekhawatiran itu terjadi ketika kita mengalami sakit dan penyakit yang berat. Bukan hanya pada diri kita, tapi juga pada orang-orang yang kita cintai. Kekhawatiran itu bisa terjadi ketika kita pun juga berada dalam bahaya. Dan bahkan kekhawatiran itu pun juga terjadi ketika kita pun juga dengan sungguh-sungguh ketika kita tidak tahu masa depan hidup kita. Karena itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka ketika kita mengalami masa depan yang kita tidak tahu, dan bahkan situasi yang serba tidak tahu, dan bahkan kita berada dalam situasi yang terancam dan mengancam, maka kekhawatiran itulah yang membuat kita begitu menekan. Dan kekhawatiran itulah juga yang mungkin membuat kita depresi. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang dialami oleh Elia pun juga adalah sebuah kekhawatiran yang sangat hebat. Ketika dia dicari oleh Isabel, ketika dia sudah membunuh nabi-nabinya, lalu kemudian dia dicari oleh Ahab, lalu kemudian dia pun juga menjadi orang buron. Saudara, maka dia sembunyi di sebuah gua. Dan ketika sembunyi itulah lalu kemudian Tuhan menjumpai Elia. "Apa yang kamu lakukan di sini? Apa kerjamu di sini, Elia?" Saudara, "Aku bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan," kata Elia. Ya, tetapi ketika nabi-nabi Tuhan itu dibunuh dan meruntuhkan nabi-nabi Baal, hanya tinggal aku seorang, semuanya dibunuh. Dan aku seorang, saudara. Ya, jelaslah dalam keberadaan kesendirian dia, maka Elia pun juga khawatir. Tetapi apa yang Tuhan mau katakan? Dalam ayat ke-15, saudara, "Pergilah kembali ke jalanmu melalui gurun ke Damsyik." Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka pada saat ini kekhawatiran Elia bukan lagi menjadi sesuatu yang utama. Dia mau belajar hidup menggantungkan kepada Tuhan. Memang ketika dia takut, ketika dia khawatir, dia sembunyi. Dan itu adalah sesuatu hal yang sangat manusiawi. Lalu dia undur, lalu kemudian dia melindungi dan mencoba melindungi dirinya. Tetapi dia tahu untuk melindungi dan menjaga dirinya tidak mungkin. Tidak mungkin dia bisa melakukannya. Tapi satu hal yang bisa dia lakukan dan dia yakin benar, ketika Tuhan yang menyuruhnya. Apalagi ketika Elia meneguhkan bahwa aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena itu kalau dia memang bekerja untuk Tuhan, dia melakukan segala sesuatu untuk Tuhan,
Apa alasan dia untuk menjadi khawatir? Karena itu dia mau keluar, lalu kemudian melakukan seperti yang Tuhan suruh, karena dia percaya Tuhan selalu menyertai dia. Karena itu Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami berserah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mampukan kami pun juga untuk berani menatap masa depan kami, agar kami tidak menjadi khawatir, tidak menjadi takut oleh karena ancaman apapun, oleh karena bahaya apapun. Tapi ajari kami untuk selalu waspada, ajari kami untuk selalu hidup di dalam ketaatan dan kepatuhan, sambil kami pun juga memiliki keberanian untuk menyambut kehidupan kami masa depan. Karena kami percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga dalam pergumulan apapun yang kami hadapi, di saat ini kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Karena itu Bapa di sorga, kami sungguh mau berserah dan mempertaruhkan hidup dan masa depan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.